Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir, duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Juga mari kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Barbahari dalam syarah As-Sunnah. Ia mengatakan, qala al-muallifu rahimahullah, wa kullu ma sami'ta minal athari syai'an mimma lam yablughu aqluka nahwa qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud oleh beliau ini, setiap apa yang engkau dengar dari athar. Athar ini adalah Al-Quran maupun Sunnah. Athar ini adalah wahyu, yang mana athar wahyu tersebut tidak bisa dicerna dengan akal kita. Lam yablughu aqluka. Jadi akal kita ini, akal yang Allah ciptakan untuk kita semua, agar kita ini bisa berfikir, agar kita ini bisa membedakan, mampu membedakan mana yang hak, mana yang benar. Jadi akal kita ini bukan akal yang sempurna, begitu banyak kekurangannya. Seringkali kita ini mendapatkan Al-Quran maupun Sunnah itu tidak bisa kita cerna. Bukan maksud tidak bisa kita pahami, tapi memang akal kita ini yang pendek. Akal kita ini yang kurang, yang banyak sekali kekurangannya. Maka pada saat itu juga akal kita ini harus tunduk terhadap nas Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber ilmu itu pertama, ya ilmu sahih, yang dinamakan ilmu itu yang kita pahami adalah ilmu yang benar. Sebab banyak sekali ilmu yang bermunculan, yang ada di mana-mana gitu kan. Mau ilmu apa saja ada gitu. Maka di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar wala dirham, walakinnahu yarisul ilma, al-ilma. Jadi bapak-bapak yang belajar bahasa Arab ini, kalau ada al di situ artinya ma'rifah. Ya ma'rifah, bukan yarisu ilman, bukan mewarisi ilmu apa saja, tidak. Tapi di situ muqayyad. Itu diikat al-ilma, ilmu tertentu, ilmu yang benar. Maka di situ dikatakan al-ilma.
Ini selaras dengan hadis Nabi SAW, doanya yang beliau ajar kepada kita semua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu seperti apa? Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini bagi kita jemaah sekalian, ini adalah alat bagi kita untuk memahami wahyu. Para sahabat Nabi SAW saja, yang mana mereka ini adalah orang yang memahami bahasa Arab. Mereka ini bahasa Arab ya, sebab Al-Quran diturunkan kepada mereka, paham sekali bahasa Arab tersebut, Arabiyun mubin. Tetapi ketika mereka ini mendapatkan Al-Quran, ada ayat-ayat yang bagi mereka ini yang pahami secara zahirnya itu, ya mereka pahami seperti itu tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan di dalam surah Al-Baqarah, ketika seseorang ini mau memulai puasa, itu apa jemaah sekalian ayatnya? Yaitu kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai nampak bagi kalian itu benang hitam, khaytul abyadu minal khaytil aswad, dari benang putih. Sahabat yang memahami tersebut, secara bahasanya dia menaruh benang hitam dan benang putih di bawah bantalnya. Abul Aswad Al-Miqdad ibn Al-Aswad ditaruh di situ. Kemudian di malam hari dilihat, setiap dia bangun dilihat terus, bangun lagi dilihat lagi, tak nampak itu sebab gelap. Beda sama kita, terang seperti ini, dilihat tidak nampak sampai subuh. Itu masuk waktu subuh, dia datang ke Masjid Nabawi, selesai salat, dia bertanya kepada Nabi SAW, maksud benang hitam dari benang putih itu apa ya Rasulullah? Itu adalah ketika malam sudah habis. Benang hitam itu maksudnya adalah malam hari. Kemudian benang putih itu adalah ketika fajar datang. Sehingga fajar datang itu kan langit itu putih berangsur-angsur. Di langit itu putih berangsur. Itu maksudnya seperti itu. Sahabat saja masih memahami salah. Itu para sahabat Nabi SAW yang menggunakan akalnya seperti itu. Maka jemaah sekalian, kita tidak bisa menjadikan akal kita ini sebagai pedoman utama di dalam memahami wahyu tersebut. Maka kita merujuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Al-Quran, maka kita terima. Banyak sekali hadis-hadis yang mungkin kita tidak memahami. Kata Nabi SAW, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati, hati para hambanya ini antara dua jemari Ar-Rahman. Di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini berada antara jemari Allah. Nah, maka di sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membolak-balikkan hati manusia tersebut, sebab dia yang memiliki hati ini. Nah, kalau kita lihat ini secara zahirnya jari jemari. Nah, bagaimana kita memahami hadis ini? Dan begitu banyak juga hadis-hadis yang lain, misalkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah itu ketika sepertiga akhir dia akan turun ke langit dunia. Turunnya itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi perdebatan para ulama. Ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semuanya orang itu mengaku, masalahnya semuanya tidak mau dikatakan Ahlul Bid'ah, tak mau dia. Semuanya menyandarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja, mau Mu'tazilah ke, mau siapa ke, pemahaman Khawarij ke, pasti dia mengatakan saya Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Maka Rasulullah SAW mendefinisikan ahlus sunnah wal jamaah itu apa? Ma'ana alayya wa ashabi, yaitu sebagaimana yang saya lakukan, yang saya jalani, begitu juga sahabat Rasulullah SAW itu sahabatku. Al-Quran mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, jikalau kita ini beriman, fa in amanu, mereka, kita ini beriman sebagaimana imannya, fa in amanu bimisli ma amantum bihi, sebagaimana yang kalian imani, maka faqad ihtadaw, berarti kita telah mendapatkan hidayah, berada pada petunjuk yang benar. Apa yang dipahami oleh sahabat tentang asma wa sifat ini? Apakah mereka menafsirkannya? Padahal mereka ini adalah ahlul lughah. Ketika Al-Quran diturunkan, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy ini menginginkan Al-Quran itu mencari kesalahan-kesalahannya. Di otak-atik itu Al-Quran, berupaya dia mentashkik, berupaya dia ini memberikan keraguan kepada umat Islam. Nabi dituduh sebagai penyihir, Nabi dituduh sebagai dukun, Nabi dituduh sebagai orang gila, macam-macam semuanya. Mereka tandingi Al-Quran tersebut. Musailim al-Kadzdzab dengan syairnya ya Difda bint Difda, ada buat syair, akhirnya anak buahnya juga menertawakan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang bagi mereka yang ingin menandingi Al-Quran, fa'tu bisuratim min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi silahkan datangkan satu ayat di dalam Al-Quran tersebut kalau kalian mampu, silahkan. Jadi mereka ini berupaya, tapi tidak ada riwayatnya, ceritanya itu Abu Jahal mempertanyakan, Muhammad ini ngomong ada tangan Tuhan itu ada tangannya. Muhammad ngomong bahwa Tuhan itu turun. Muhammad itu ngomong bahwa di sini Tuhannya itu punya kaki. Tidak ada dia mengatakan. Masa Tuhannya seperti itu? Tidak ada riwayat dari Abu Jahal ngomong mencederai ayat tersebut, mengatakan kok Tuhannya Muhammad seperti manusia? Tidak ada. Padahal mereka lebih paham tentang Al-Quran itu. Tidak ada mempertanyakan apa itu Allahu fis sama. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang perempuan, hamba sahaya, kata Nabi, aina Allah, di mana Allah? Allahu fis sama, Allah di langit. Nah, kemudian datang Abu Jahal misalkan, kemudian mengatakan, kok Tuhannya Muhammad ada di langit, berarti dia bertempat dong, kata. Tak ada seperti itu. Sebab ya seperti fitrahnya udah mengatakan seperti itu, dan Allah tegaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah juga melihat, dan di sini Allah wa inna jahannama la yazalu yatruh fiha hatta yadha 'alaiha qadamahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan kakinya. Nah, bagaimana kita pahami? Haruskah kita mentakwilkannya? Haruskah kita mentafsirkannya padahal itu tidak pernah ditafsirkan oleh sahabat-sahabat Nabi? Tidak pernah ditakwilkan oleh sahabat Nabi SAW. Haruskah kita ini lebih pintar daripada mereka itu? Padahal mereka yang lebih alim daripada kita. Sehingga sekarang itu ditafsirkanlah supaya apa? Supaya tidak mentashbihkan, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya ditafsirkan apa? Tangan itu adalah kekuasaan, katanya. Yanzil itu turun, itu maksudnya bukan Allah turun, tapi di situ rahmatnya yang turun. Jadi ditafsirkan seperti itu. Ya, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang memahami sunnah sebagaimana Rasulullah SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala dan juga para sahabatnya memahaminya, maka di sini wa ashbahu hadhil hadits fa'alaika bitaslimi wat tasdiqi wat tafwidi war ridha. Kata beliau, hendaklah kita ini berpasrahkan, memasrahkan maknanya tersebut, memahami sebagaimana dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi, menyerahkan pemahaman tersebut sebagaimana pemahaman mereka. Mereka tidak menafsirkannya, mereka pahami bahwasanya Allah memiliki mata, tapi tidak seperti matanya makhluk
makhluknya, sebagaimana Allah juga menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi akal ini tidak bisa menjadi sumber utama kita, selalu menjadikan sumber utama untuk apapun harus pakai akal. Nah, gitu kan? Kalau tak bisa dicerna, tak bisa ada tafsir yang lain, akal masuk di situ. Akhirnya akal dipertuhankan. Dahulunya ini memang ada beberapa level-level pemahaman umat Islam di awal. Mereka pertama itu memahami sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, pemahaman sahabat. Barulah ketika yang namanya kitab, buku-buku ini diterjemahkan. Yang namanya kitab ini, jemaah sekalian, kalau dalam bahasa Arab namanya kitab. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya buku. Kalau dalam bahasa Inggris namanya book. Nah, jadi siapapun ini ada dalam kitab ini katanya. Tak tahu kitab dari siapa gitu kan. Sihir, magic, ya kan. Wah, ulama-ulama dulu ada kitabnya, di rumah itu ada kitab apa dulu gitu kan. Namanya kitab ini buku. Siapapun bisa nulisnya. Sehingga kalau dia mengatakan kitab, ya memang betul kitab artinya buku. Ya, bapak-bapak bisa pun nulis buku gitu kan. Nah, kalau bisa bahasa Arab, bapak tulis pakai bahasa Arab namanya kitab. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia buku. Jadi maksudnya jemaah sekalian rahimakumullah, ini kita memahami bahwa hadis-hadis ini tidak bisa langsung dicerna dengan akal kita. Kita menuhankan logika kita, namun akal ini adalah ilmu ba'dal wahyu. Nah, sumber setelah wahyu itu emang akal kita. Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah mengutus Mu'adz, kemudian sebelum beliau utus ini, Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, kaifa taqdi idza arada 'alaikal qada? Wahai Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan perkara di tengah umat ini kalau di situ engkau hadapi perkara itu? Seperti apa engkau akan memutuskan? Kata Mu'adz, bil Quran, dengan Al-Quran. Fa illam tajid, kalau engkau tidak dapatkan dalam Al-Quran itu, sebab Al-Quran itu menceritakan secara global, secara umum. Maka di situ ada fa illam tajid, kalau kau tak dapatkan bagaimana? Bis sunnah, dengan sunnah. Fa illam tajid ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad dengan ra'yi, dengan akalku, katanya. Tapi ijtihadnya itu bukan sembarangan ijtihad. Yang berijtihad ini bukan sembarangan manusia yang berijtihad. Ulamanya bukan ulama sembarangan seperti sekarang ini. Siapapun bisa ngomong masalah agama, tidak bisa bahasa Arab pun dia menyampaikan fatwa. Baru hijrah, kalau artis baru hijrah, wah ngomong Al-Quran ini, ngambil Al-Quran ini, ngambil Al-Quran tersebut. Bukan seperti itu. Semuanya kita katakan ulama ini. Semua ini ustadz jadikan ulama. Tidak ada patokan khusus ulama itu seperti apa. Kalau ijtihadnya, yang mampu berijtihad mutlak itu, ya memang mereka yang betul-betul memahami Al-Quran, hafizul Quran. Dia hafal Al-Quran, kemudian hafal hadis Nabi SAW, kemudian dia bisa berbahasa Arab, bukan hanya sekedar bisa, tapi mampu menyimpulkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Alat apa yang bisa menjadikan kesimpulan tersebut? Yaitu usulul fiqh. Dia mengetahui ini umum, ini khusus, ini muqayyad, ini mutlak, ini syar'un min qablana, kemudian ini ada istilahnya qiyas, dan banyak sekali itu. Siapa yang memahami seperti ini? Siapa yang pernah belajar? Dahulu waktu saya kuliah itu, Pak, bukunya itu tipis itu matannya saja, tapi penjelasannya itu ada 5 jilid. 5 jilid, bukan jilid kecil-kecil seperti ini, tebalnya sebegini, Pak. Nah, itu kami kuliah selama 4 tahun itu tidak selesai. Hanya 1 buku ya baru selesai, 1 jilid ya selesai. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah,
Nah, ini kita lihat ulama seperti apa. Maka kita dianjurkan untuk berpikir. Untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah. Al-Quran turun di awal, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', yaitu agar kita ini memahami, agar kita ini membaca. Tujuannya daripada ilmu kita itu agar kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi khalaq. Nah, kebanyakan dari kita ini hanya berputar pada pemahaman bahwa surah Al-Alaq itu surah agar menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Itu saja, stop di situ. Tapi dia tidak jauh daripada itu, padahal tujuan daripada ilmu tersebut alladzi iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu agar kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mentauhidkannya. Nah, ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Jadi kita tidak boleh kita jumud di dalam agama kita ini. Kita tidak boleh taklidul a'ma, hanya mengikut begitu saja tanpa mengetahui dalil. Silakan tanya kepada ustaz, antum ngomong seperti ini, apa dalilnya? Tidak masalah, tanya saja. Tidak usah takut. Nah, sebab kita ini disuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dianjurkan untuk bertanya. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyak ini? Kata Ibnu Abbas, bilisanin saul, lisanin saul, yaitu lidah yang senantiasa bertanya. Tapi sekarang ini ada doktrin-doktrin tertentu, seseorang ini tak boleh bertanya kepada gurunya. Sebab kalau bertanya kepada gurunya nanti ini banyak bertanya, kurang ajar dia. Kurang ajar jadinya. Banyak bertanya nih, kayak Yahudi ya katanya. Nah, bukan seperti itu. Kita dianjurkan bertanya apa dalilnya. Dalilnya ini sahih apa dhaif. Kalau kita tidak pahami, silahkan kita mencari dalil yang lain. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita ini tidak taklidul a'ma, mengikuti begitu saja. Maka ikhwatul iman, kemudian sini penjelasan para ulama. Masalah yang kedua ini adalah bayan manhaj ahlus sunnah fi babil asma was sifat. Ini menjelaskan pemahaman ahlus sunnah dalam bab asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manhaj ahlus sunnah, adapun manhaj ahlus sunnah al-ijmali mabniun ala khamsati mabahith. Secara globalnya ini berasaskan pada 5 pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, anna minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu, yaitu beriman kepada Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya itu. Allah mensifati dirinya bahwasanya dia maha mengetahui, dia maha melihat, dia maha mendengar. Kemudian al-mabhasus tsani, pembahasan kedua ini, anna sifat Allah azza wa jalla minal umuril ghaibiyah, bahwasanya sifat-sifat Allah ini adalah perkara-perkara yang gaib. Wal wajibu 'alal insan, maka kewajiban bagi kita terhadap al-umurul ghaibiyah, terhadap perkara-perkara yang gaib ini, an yu'mina biha 'ala ma ja'at duna ayyarji'a ila syai'in siwan nusus, yaitu beriman kepada apa yang Allah katakan, kepada sunnah, kemudian tidak merujuk kepada selain nas-nas Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bihi rasulahu, la yatajawazul Quran wal hadis. Nah, ini jelas bahwa kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini tidak boleh kita mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Nah, kemudian juga tidak boleh kita ini mentakifkan. Takif ini seperti apa sih Allah, memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk memikirkan zat Allah. Padahal kita ini diperintahkan untuk tafakkaru fi khalqillah, kita berpikir, memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita disuruh memperbanyak ibadah kita, bukan disuruh untuk memikirkan zat Allah seperti apa, sebab itu perkara yang gaib.
Nah, bagaimana kita mau menafsirkan mata Allah itu seperti apa? Yadun Allah, tangan Allah itu misalnya, tangan ini adalah kekuatan Allah. Tetapi kita tidak mengetahui zat Allah itu seperti apa. Kalau ingin menafsirkan tangan itu adalah kekuatan, maka harus tahu dulu zat Allah itu seperti apa. Allah itu bagaimana? Nah, baru kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan itu. Tapi kita tidak tahu Allah itu seperti apa. Maka itu bukan hal yang perlu kita pikirkan. Ikhwatul iman hafizan wa hafizakumullah, al-kaif, memikirkan bagaimana Allah, seperti apa Allah itu, ini adalah perkara kata Imam Malik bid'ah. Ini bid'ah. Al-istiwa'u ma'lum, kata Imam Malik ketika ditanya tentang al-istiwa. Apa itu? Bagaimana? Innallaha istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Allah itu bersemayam di atas arasy-Nya. Ya Imam, gimana al-istiwa itu? Apa maksud al-istiwa? Al-istiwa ma'lum katanya. Al-istiwa, istiwa itu bersemayam, itu kita pahami semuanya, bersemayam itu. Wal kaifu majhul. Bagaimananya istiwa itu belum kita pahami, belum kita tahu. Sebab kita tidak tahu Allah itu seperti apa. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah perkara-perkara bid'ah. Sebab hal ini bukan sunnah untuk mempertanyakan hal tersebut, tidak penting. Tetapi jamaah sekalian, itulah kita tadi itu dipaksa untuk memahami ini. Dahulunya mereka para tabi'in itu tidak mau mendalami hal-hal semacam ini. Sampailah pada khalifah dinasti Bani Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia menerjemahkan, memerintahkan kepada ulama-ulama Islam ini untuk menerjemahkan buku-buku apapun itu. Sebab mereka itu, khalifah-khalifah itu mencintai ilmu, begitu mencintai ulama. Sehingga kalau ulama membuat karya, menulis buku itu, maka bukunya ini akan diserahkan kepada khalifah, kemudian bukunya ini ditimbang, misalkan ini buku ini tulisannya, ditimbang berapa beratnya, sekilo, kemudian 1 kilo itu dihargai dengan 1 kilo emas. Begitu cinta mereka dengan ilmu. Maka perpustakaan yang terbesar pada saat itu bernama perpustakaan Baitul Hikmah. Itu besar. Disuruh mereka terjemahkan buku dari India, dari Cina, kemudian dari Persia, dari Yunani, semuanya. Maka semua ilmu itu dimasukkan di dalam bahasa Arab, diserap dengan bahasa Arab. Maka peradaban yang paling besar, paling hebat pada saat itu ada 2 peradaban. Kalau di timur itu ada dinasti Abbasiyah yang terkenal dengan pemahaman yang sampai kepada kita mazhab itu, mazhab yaitu Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, dan kemudian ada Thawri, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, adapun di Eropa itu lebih pada ilmu pengetahuan, lebih sains gitu. Sebab dekat dengan Eropa. Andalusia, Ibnu Sina, kemudian kita kenal dengan Ibnu Farnas yang menciptakan pesawat, kemudian mereka yang ahli biologi, ahli kedokteran, Ibnu Arabi juga begitu. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi, kemudian ada Ibnu Rushdi, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Battutah. Jadi ilmu pengetahuan, tokoh-tokohnya itu begitu banyak dikenal, sehingga buku-buku mereka ini banyak dibawa ke luar negeri, dibawa ke Eropa. Nah, ketika umat Islam ini sudah melemah, khususnya di Baghdad, contohnya itu, ketika khalifah ini sudah melemah, kemudian diserang oleh Mongolia, bangsa Tatar itu. Mereka dibunuh, jutaan manusia dibunuh itu sehari. Namanya laut tersebut, sungai itu berubah jadi merah darahnya manusia, kemudian keesokan harinya berubah jadi warna hitam, itu tinta buku yang dibuang semuanya seperti itu. Jadi terkenal kehebatan umat Islam di Baghdad itu. Nah, sebab apa tadi? Semua buku itu diterjemahkan. Apa saja? Yunani,
Kemudian pembahasan masalah filsafat itu dimulai pada saat bangsa Yunani. Sebab Yunani terkenal dengan filsafatnya. Adapun Romawi itu terkenal dengan militernya. Yunani itu mereka serap pada Aristoteles, kemudian Plato. Itu sebelum Rasulullah SAW lahir itu udah ada, Yunani sudah ada. Itu peradaban yang sudah lama sekali. Jadi hebat pemikiran-pemikiran filsafat mereka. Masuklah ke negeri Islam melalui buku tadi itu, kemudian mereka para ulama-ulama di saat itu disibukkan dengan perdebatan, pertanyaan-pertanyaan, sehingga mau tak mau mereka juga harus masuk ke dalamnya itu. Maka muncullah pemahaman Mu'tazilah yang yang diinisiasi oleh seorang bernama Al-Muraisi. Nah, akhirnya Mu'tazilah ini pun masuk ke negara, menjadikan sumber hukum untuk negara tersebut dipaksakan untuk diterapkan kepada masyarakatnya. Nah, kita pahami di situ ada pemahaman yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi jemaah sekalian, nah ini pembahasan awal ini dari situ mulainya. Mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu tidak ada para tabi'in, para sahabat tidak ada yang mentakwilkan seperti ini. Mereka tidak memahami seperti itu. Yang mereka pahami apa yang Allah pahami, apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam sunnah, begitu juga sahabatnya. Ini tapi begitulah ilmu terus berkembang. Jadi tantangan para ulama untuk menjawabnya ini. Nah, ini jemaah sekalian, sejarahnya seperti itu. Kemudian Imam Ahmad tadi mengatakan la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsuhu. Kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala. Itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kembali bahwa sunnah itu artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Nabi? Definisinya yaitu ma'ana alayya wa ashabi, yaitu sebagaimana saya jalankan, manhaj yang saya jalankan, begitu juga sahabat-sahabatku. Sebagaimana mereka pahami seperti itu, ya udah kita serahkan seperti mana mereka pahami itu. Tidak usah neko-nekolah terhadap masalah ini. Wujubu ijra'in nususil warida fil kitab was sunnah ala zariha la nata'addaha. Ini wajib kita ini memahami nas yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah secara zahirnya di dalam masalah ini. Adapun masalah fikih, ya masalah fikih ini kan luas ya, kunut misalnya. Terkadang kita ini terlalu meluas, terlalu mempersempit masalah fikih, tapi terlalu memperluas masalah akidah. Sehingga padahal yang namanya fikih itu luas sekali. Kunut misalnya, di antara kita kaum muslimin ada yang kunut, ada yang tada. Kalau kita katakan bahwasanya yang kunut itu Wahabi, artinya hampir seluruh dunia ini yang tak kunut itu Wahabi. Yang kunut siapa? Syafi'i, kemudian Maliki. Syafi'i itu kunut setelah dia bangun dari ruku itu kunut ya. Tapi kalau Maliki itu kunutnya itu sebelum ruku. Kunut ya, tapi sebelum ruku. Kalau Syafi'i setelah ruku, seperti kita kaum muslimin biasanya. Setelah ruku kemudian dia kunut. Adapun Hambali kemudian Hanafi, bahkan Hanafi lebih keras lagi bahwa itu adalah bid'ah katanya. Nah, ini jadi kalau kita katakan kunut itu adalah Wahabi, maka begitu banyak orang kaum muslimin seluruh dunia ini yang dijadikan Wahabi. Nah, ikhwatal iman hafizani wa hafizakumullah. Kemudian al-mabhasul khamis, umum kalamil muallif yashmalu kulla ma wasafa Allah bi nafsuhu min as-sifat az-zatiyah al-ma'nawiyyah wal khabariyah was sifat al-fi'liyah. Adapun ungkapan yaitu Syekh Al-Barbahari ini, yashmalu, ini mencangkup setiap yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan terhadap dirinya, baik itu sifat zatiyah al-ma'nawiyah wal khabariyah was sifat al-fi'liyah. Contoh pada sifat zatiyah ini adalah hiyallati lam yazal wa lam yazalu muttasifan wa hiya naw'ani ma'nawiyah
wa khabariyah. Ma'nawiyah ini seperti mislul haya wal ilm. Haya, hidup, Allah itu hidup. Kemudian Allah maha mengetahui, Allah maha kuasa. Kemudian al-khabariyah, khabariyah ini secara informatif. Allah mengatakan bahwa yadaini, yadullaha fawqa aydihim. Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Wajah Allah, kedua matanya, wa ma asbaha dzalika. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan pada masalah bayan sababu inhirafil firqah ad-dhalla fi hadzal bab, menjelaskan bahwa penyebab kelompok-kelompok sesat ini dalam masalah ini apa? Min a'zami asbabil inhiraf. Penyebab yang paling besar melencengnya pemahaman ini adalah adamut taslim lin nusus wa adamit taqid bi fahmis salafis salih. Penyebab utamanya adalah tidak memasrahkan diri mereka, akal mereka terhadap nas-nas Al-Quran, kemudian tidak mengikat pemahaman mereka ini dengan pemahaman salafus salih. Itu saja. Nah, itu penyebabnya. Sehingga kalau kita di dalam masalah ini tidak memahami sebagaimana pemahaman salaf terdahulu, maka liarlah pemahaman kita ini sehingga memunculkan penafsiran ini dan itu. Turun ini maksudnya rahmat. Kalau Allah turun di sini, nanti Allah di sana itu bagaimana? Kosonglah Allah yang ada di Papua, yang ada di Australia, yang ini. Dia mengatakan kita ini mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah itu turun katanya. Seolah-olah kita mentashbihkan. Padahal secara tidak langsung mereka sendiri yang mentashbihkan Allah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tadi turun di sini berarti kosong di sana. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu. Jadi jangan kira bahwasanya Allah itu di dalam waktu, itu tidak. Allah lah yang menciptakan waktu itu, bukan kita. Bukan kita seperti kita ini. Kalau kita tidak di sini, kalau kita ada di sini berarti di rumah tak ada gitu kan. Nah, sebab kita terikat dengan waktu tersebut. Kalau Allah yang menciptakan waktu itu. Nah, maka disinilah pemahaman yang salah, yang keliru adalah ketika mereka ini tidak mengikat pemahaman mereka dengan pemahaman salafus saleh, yang mana terakhir ini Allah katakan apa? Fa in amanu bimisli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Kata Allah, kalau mereka ini beriman sebagaimana yang kalian imani, maka mereka ini sudah berada pada hidayah, pada petunjuk. Tapi kalau berbeda dengan apa yang dipahami oleh sahabat, imannya para sahabat, maka mereka ini jauh daripada hidayah, dari petunjuk yang benar. Nah, itulah jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.